sore hari ini kita fokuskan setiap hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita sampaikan ucapan syukur kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini atas kasih setiamu, atas anugerahmu Tuhan. Kami boleh ada untuk sampaikan, untuk naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Bimbing setiap kami Tuhan, layakkan hidup kami sore hari ini Bapa, untuk kami bersyukur kepadamu, untuk kami mengingat bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ku tidak takut sebab Kau bersama.
Tuhan, untuk setiap hari semakin merindukan Engkau, bahkan semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Bapa.
bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Dan kalau kami boleh ada bersama-sama walaupun di ruang Zoom untuk sore hari ini Bapa, kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang terus melawat kami, Engkau yang terus memberi kami kekuatan. Kami tahu Tuhan, kondisi hari-hari ini Bapa, ada banyak yang sakit. Tentunya kondisi seperti ini akan mengganggu kami ya Bapak. Tapi hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah bersama-sama Bapak, walaupun secara online, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk masuk dalam setiap hati kami Bapak, memberikan hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang siap menikmati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom untuk sore hari ini. Kita bersyukur kalau di saat yang indah ini kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah, walaupun kita masih belum bisa untuk beribadah secara tatap muka, tetapi lewat Zoom hari ini saya mengajak kita untuk tetap fokuskan hati kita, kita arahkan hidup kita. Karena saya percaya Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Nah, kalau saudara bisa beribadah di rumah masing-masing hari ini, saya percaya Tuhan hadir di tengah ibadah saudara. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Mungkin Olik bisa tampilkan PowerPoint-nya. Di dalam Matius pasal yang ke-25. Jadi kita akan baca bersama-sama Matius ayat yang pasal yang ke-25 ayat 45 sampai 46 kita akan baca. Di sini dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, Allah berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Jadi sore hari ini saya kasih tema buat kita, yaitu menabur kebajikan. Olik bisa kembali ke judulnya ya, ke temanya. Ya, menabur kebajikan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata menabur itu bicara tentang menghamburkan atau menyebarkan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menghamburkan benih ke tanah. Tujuannya apa sih? Supaya benih yang kita tabur itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu tujuannya. Atau menyebar. Kebajikan itu sendiri bicara tentang apa? Kebaikan. Di kondisi seperti ini, hari-hari ini, tentunya kebajikan itu harus kita sebar buat saudara-saudara kita. Di masa pandemi seperti ini, merupakan sebuah kesempatan buat kita untuk membagikan kebaikan yang Tuhan kasih buat kita. Saya tahu tidak gampang untuk bisa membagikan kebaikan di masa-masa seperti ini. Tetapi saya percaya saudara bisa membagikan semuanya itu, karena itu merupakan respon saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi menabur kebajikan itu bukan sebuah pilihan. Saya katakan sekali lagi, menabur kebajikan itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan.
Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan itu merupakan sebuah respon saudara dan saya terhadap apa yang sudah Tuhan kasih buat kita bersama-sama. Nah, saudara yang ada di rumah, katakan amin. Jadi ingat, bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus kita bagikan buat setiap orang yang ada di sekeliling kita. Coba selanjutnya, Lip. Oke, jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan. Oke, sebentar dulu ya. Karena tulisan saya kurang kelihatan. Nah, jadi jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi jika hari ini saudara dan saya mendapatkan kecukupan, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperhatikan saudara kita, teman kita, tetangga kita yang mereka belum berkecukupan? Maka tadi saya katakan bahwa di masa pandemi hari-hari ini merupakan sebuah kesempatan buat saudara dan saya untuk membagikan kebajikan. Jadi tidak ada alasan lagi buat saudara dan saya untuk tidak membagikan. Yesus ngomong seperti ini, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan." Wow. Tuhan katakan bahwa kepada orang-orang yang tidak memperhatikan orang-orang yang sekitarnya, Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saya percaya saudara dan saya tidak mau menjadi orang yang terkutuk. Amin. Tentunya kita mau jadi berkat buat orang sekeliling kita. Oleh sebab itu, ayo kita berbagi kebajikan. Coba slide selanjutnya, Lip. Nah, pertanyaannya, apa wujud dari tindakan seorang yang menabur kebajikan? Yang pertama, apa tindakan dari wujud seseorang yang menabur kebajikan? Yang pertama itulah bantu orang yang kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami kekurangan. Mereka butuh dukungan. Ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang berhenti bekerja karena pandemi hari-hari ini. Ya, jadi salah satu bentuk wujud tindakan saudara dan saya adalah kita bantu orang yang membutuhkan atau kekurangan. Di ayat yang ke-35 berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Wow. Jadi tindakan adalah bantu. Itu tindak atau wujud nyata. Kita nggak cukup bahwa ngomong kita ini anak Tuhan. Kita nggak cukup ngomong diri kita ini adalah orang Kristen. Karena kekristenan, sekali saya katakan bahwa kekristenan itu berbicara tentang tindakan, bukan hanya sekedar liturgi. Kita nggak cukup hanya sekedar ngomong kita ke gereja, kita pelayanan. Tetapi tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus diwujudkan. Karena kekristenan bukan hanya sekedar bicara tentang pengajaran, kebenaran tentang Yesus, tapi bagaimana kekristenan itu harus ada tindakan saudara dan saya. Karena tanpa tindakan, sama katakan, kekristenan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang ada di lingkungan masing-masing. Ada banyak sekali orang yang sedang kekurangan hari-hari ini. Slide selanjutnya, Lip. Bantuan berupa semangat, kata motivasi, dan doa tidak akan berarti tanpa tindakan. Bapak Ibu, perhatikan di layar Bapak Ibu masing-masing.
Dikatakan bantuan berupa semangat, motivasi, doa tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan. Jadi tindakan kita itu sangat penting sekali. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya kalau saya nge-share di grup untuk kita saling memberi informasi. Karena saya tahu bahwa ada beberapa jemaat kita yang positif seperti itu. Tetapi terkadang kita nggak tahu karena nggak ada informasi. Nah setelah saya share di grup ternyata respon luar biasa baik, banyak Bapak Ibu yang minta dukungan doa. Nah tentunya setelah saya share dan saya melihat respon yang luar biasa, saya senang. Karena penting sekali memang kita tahu saudara kita sedang sakit dan segala macam seperti itu. Nah intinya bahwa kekurangan di sini kita harus perhatikan mereka. Orang yang sulit akan lebih suka cita jika dibantu dengan sembako daripada hanya sekedar doa. Saya tahu bahwa doa itu sangat amat penting kita lakukan buat saudara kita yang memang sedang sakit, mereka yang sedang kekurangan, penting. Tetapi wujud dari doa kita merupakan bantuan, itu penting sekali. Sehingga orang yang mendapat bantuan itu merasa diberkati. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin hari ini di meja makan kita masih ada sisa makanan, tetapi di keluarga lain ada yang di meja makannya tidak tersedia makan. Dan ini terjadi hari-hari ini. Maka kalau kita lihat ada banyak pencurian hari-hari ini. Karena apa sih? Butuh makan. Karena gara-gara dipecat atau di PHK dari pekerjaan, akhirnya bingung cari pekerjaan. Dan akhirnya ya udah ambil jalan pintas. Akhirnya jadi pencuri. Nah saya tahu mereka awalnya pasti tidak merindukan hal seperti itu, tapi terdesaknya mereka bisa mengubah orang untuk menjadi jahat. Maka tugas saudara dan saya, kita harus bantu. Nah saya tahu memang bantu seorang itu memang ya tadi seperti yang saya katakan tadi, selain kita kasih semangat, kita bantu dalam doa, motivasi dan segala macam, ya itu tadi tindakan kita untuk bantu mereka. Karena tidak tahu, mungkin di meja kita hari ini berkecukupan, bahkan berlebihan, tapi kita tidak tahu di luar sana ada banyak orang yang kekurangan. Oke, slide selanjutnya. Jadi itu wujud tindak nyata. Yang kedua adalah memperhatikan orang yang membutuhkan. Yang pertama tadi bantu orang yang kekurangan, itu wujud tindakan seseorang yang menabur kebajikan. Yang kedua adalah memperhatikan orang yang membutuhkan. Di ayat yang ke-36a dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Di terjemahan di bawahnya itu ada terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan, aku tidak punya pakaian dan kamu memberi sesuatu kepadaku untuk dipakai. Aku sakit, kamu menjaga aku. Nah, itu tindakan kita. Jadi tindakan kita adalah memperhatikan, selain kita bantu orang-orang yang memang butuh bantuan, tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujudkan kewajiban yang Tuhan sudah berikan buat kita adalah kita memperhatikan. Coba slide selanjutnya. Memberi perhatian bukan perkara yang mudah, apalagi di era pandemi. Bapak Ibu perhatikan, di era pandemi seperti ini bukan perkara yang sangat mudah buat saudara dan saya untuk berkorban, untuk memperhatikan orang lain. Karena saya tahu setiap kita membutuhkan. Banyak orang yang tidak mau berbagi. Kenapa? Di masa-masa seperti ini akhirnya tidak peduli dan tidak mau memperhatikan. Intinya apapun situasi saudara dan saya, jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang egois.
Karena saya tahu bahwa memberi perhatian adalah salah satu wujud kita mengasihi sesama kita. Jadi sekali lagi saya katakan, memberi perhatian itu adalah salah satu wujud cinta kasih kita terhadap sesama. Oleh sebab itu perhatian saudara dan saya harus penting. Nah, setelah saya share di grup kemarin itu, saya melihat memang saya belajar. Saya mulai telepon beberapa jemaat yang sedang sakit. Nah, ternyata setelah saya telepon ada beberapa informasi yang saya dapatkan seperti itu. Orang yang sedang positif COVID-19 ternyata juga dia butuh memang banyak istirahat untuk membangun kembali imun tubuhnya. Nah, sempat saya cerita dengan jemaat ketika dia sudah selesai dari isolasi di rumah sakit. Saya sempat ngobrol, ya hampir kurang lebih 1 jam lewat telepon seperti itu. Dia ceritakan intinya gini, orang yang isolasi itu memang dia butuh perhatian, iya, butuh dukungan, iya. Tetapi ada banyak orang yang kasih masukan-masukan yang gak benar. Akhirnya dari yang kisah yang saya dengar, akhirnya orang ini menjadi stres seperti itu. Nah, jadi bentuk perhatian kita itu penting, tetapi jangan berlebihan. Kasih masukan yang nanti jadi nggak benar seperti itu, sehingga membuat orang lain jadi stres. Bukannya sembuh, tapi malah jadi tambah sakit seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah wujud tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain kita membantu, kita memperhatikan. Terus yang ketiga, mengunjungi orang yang butuh dikunjungi. Itu penting sekali. Jadi membantu, terus memperhatikan. Nah, kita nggak cukup hanya membantu, memperhatikan, tetapi bagaimana tindakan kita mengunjungi. Nah, jadi di ayat yang ke-36 bagian yang ke B, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di terjemahan versi yang mudah dibaca dikatakan, aku di penjara, kamu menjenguk aku. Jadi itu tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain kita bantu, selain kita memperhatikan, dan yang ketiga yang lebih penting itu adalah mengunjungi. Slide selanjutnya. Kunjungan orang sakit yang biasa dilakukan juga tidak mudah untuk dilakukan dalam era pandemi. Bapak Ibu, saya tahu bahwa memang kunjungan itu penting untuk dilakukan. Tetapi di masa pandemi seperti ini memang kunjungan itu memang dibatasi hari-hari ini. Contohnya kita ke rumah sakit sekarang tidak bisa. Kalaupun bisa itu adalah keluarga dekat seperti itu. Yang tidak berkepentingan memang tidak boleh. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah ya tadi seperti yang sudah saya ceritakan. Tetapi puji Tuhan kita dapat mengunjungi secara virtual, lewat telepon atau video call, atau sekedar mengirim voice note untuk orang yang sedang sakit. Nah, itu cara yang kita lakukan untuk hari-hari ini. Tapi ingat, seperti yang saya katakan tadi, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan takutnya nanti malah kebanyakan ngomong, banyak masukan-masukan yang gak benar, sehingga orang yang sakit malah tambah jadi stres seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setelah beberapa hari ini, ya kurang lebih 1 mingguan inilah, saya terus beberapa kali telepon jemaat yang memang sedang positif seperti itu. Ya paling tidak tanya kabar mereka, kondisi hari ini seperti itu. Saya tahu memang ya pengaruhnya nggak terlalu besar seperti itu. Tetapi saya percaya sedikit banyaknya memberi kekuatan buat mereka untuk tetap semangat menghadapi penyakit yang sedang mereka alami seperti itu. Karena mereka bukan hanya sakit secara fisik, tapi membutuhkan dukungan mental dan kekuatan rohani untuk melewati masa karantina dan isolasi mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di minggu-minggu ini juga gereja berperan sedikit banyaknya bantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan.
Ya walaupun tidak banyak, tetapi itu yang masih kita lakukan, yang itu yang bisa kita kerjakan untuk memberi perhatian terhadap saudara-saudara kita yang sakit. Nah, jadi hari ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami tentang menabur kebajikan. Yang pertama tadi adalah bantu orang yang kekurangan. Yang kedua, memperhatikan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mengunjungi orang yang butuh dikunjungi. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini terus mengoreksi hati kita, membentuk hidup kita tentang bagaimana kita bisa menabur kebajikan di masa pandemi seperti ini. Sekali lagi saya katakan bahwa tugas kita menabur. Jadi sekali lagi, menabur itu bukan sebuah pilihan. Menabur itu sebuah keharusan. Kenapa? Itu respon saudara dan saya terhadap kebaikan yang sudah Tuhan kasih buat kita bersama-sama. Artinya hari ini, ayo, kita nggak perlu tunggu kaya, kita nggak perlu tunggu kita punya, tetapi belajarlah menabur dari apa yang sudah ada pada kita. Itu yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Bukan karena kita punya, kita menabur, tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena orang yang menabur karena dia punya itu hal yang biasa. Tapi ketika saudara menabur dari dalam kekurangan dan saudara bisa melakukan, itu hal yang sangat luar biasa. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih dahsyat kita katakan, ku rindukan. Lebih dahsyat ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini, saat ini, Yesus, saat ini, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih setia yang sedang Kau berikan buat kami. Kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman Tuhan sudah kami dengar sore hari ini Tuhan, meneguhkan iman kami, memberi pemahaman yang benar buat setiap kami, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.